Benar nggak itu? Ibu. Ibu. Teman-teman kita semua di sini hadir. Yang pertama, tidak lagi bukan hanya sekedar membela seorang Nadiem Makarim. Tidak lagi hanya untuk memberikan hukuman yang tidak mungkin dihukum oleh Pak Nadiem Makarim, tapi orang-orang yang sedang terzolimi, ya Allah. Hajat kami, ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Siap bela Pak Nadiem. Siap bela Pak Nadiem. Siap bela Pak Nadiem. Bapak pasti bebas. Lewat sana. Mundur. Bebaskan Nadiem sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya berasa sangat bersyukur bahwa dalam perjuangan 1 tahun ini saya tidak merasa sendirian. Apapun yang akan terjadi hari ini, saya yakin sekarang saya tidak sendirian karena saya punya keluarga saya punya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, dan saya punya kebenaran di sisi saya, dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Sudah tahu hari ini apa? Ini jam 10:30, sebelum jam 2 lah kita usahakan sudah bisa selesai, ya. Demikian ya. Selanjutnya kami ingatkan ya terhadap putusan ini ya, tentu ini ada 2 belah pihak ya. Bisa saja tidak sependapat dengan putusan ini. Kepada pihak-pihak yang tidak sependapat, tentu undang-undang sudah memberikan jalan untuk melakukan upaya-upaya ya, baik penuntut umum maupun advokat dan ahli terdakwa. Demikian ya. Baik, kita mulai ya.
Putusan nomor 147 Pitsus TPK 2000 BN Jakarta 2025 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, identitas lengkap dalam putusan ini. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan negara oleh penyidik sejak tanggal 4 September 2025 dan seterusnya melalui pembantaran beberapa kali sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Selanjutnya oleh hakim melakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum atau advokat bernama Dr. Dodi S. Abdul Qadir BSc SE SH MH dan Dr. Ari Yusuf Amir SHMH dan kawan-kawan. Para advokat yang tergabung pada tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim berkedudukan di Jakarta, berkantor Distrik 8 Property Tower 5 Floor Unit EF SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 5253 Jakarta Selatan 12190 sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus nomor 033/PH 6 SK Romawi 12 2025 tertanggal 12 Desember 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan majelis hakim, tentang penetapan majelis hakim, telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan, telah mendengarkan keterangan saksi para ahli yang diajukan penuntut maupun advokat terdakwa, telah mendengarkan keterangan terdakwa, telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengarkan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dengan nomor register Rek Perka PDS 79/M.1 10 FT.1 11 2025 tertanggal 13 Mei 2026 yang pada pokoknya telah terulang lengkap dalam putusan ini. Telah pula mendengarkan pembelaan atau pledoi dari advokat terdakwa tertanggal 2 Juni 2026 yang diberi judul Tafsir Sesat yang memenjarakan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut dianggap telah terbacakan. Telah mendengar pula pledoi pribadi terdakwa tertanggal 2 Juni 2026 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas pledoi dari advokat dan terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan replik tertanggal 9 Juni 2026 dan selanjutnya atas replik tersebut oleh advokat dan terdakwa telah pula mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Juni 2026. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDS 79/M.110/FT.1/11 2025 tanggal 5 Desember 2025 yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut telah tertuang ke dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan perlawanan atau eksepsi dan oleh majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2026 yang amarnya pada pokoknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, dakwaan sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji di persidangan, yaitu nomor 1 saksi Jumeri STPM. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.